Di antara hamparan perbukitan hijau dan lautan biru yang membentang luas, tersembunyi sebuah surga kecil di barat Aceh. Menyicipi cita rasa khas kopi robusta yang legendaris. Kopinya juga sangat luar biasa. Iya. Persawahan hijau dan perbukitan indah membingkai kawasan ini dengan pesona alamnya yang menenangkan. Kawasan ini juga memiliki jejak sejarah besar yang tak lekang oleh waktu. Lamno ini juga sangat terkenal sekali ya dengan landscape alam dan juga persawahannya yang membentang luas. Hingga menikmati sebuah keindahan sempurna senja keemasan di pinggiran pantainya. Bersama Potret, kita temukan keindahan alam Lamno, Aceh Jaya. Inilah Lamno, sebuah mukim atau wilayah kecil di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, yang menyimpan keindahan alam dan budaya yang kaya. Mukim Lamno saat ini meliputi 2 kecamatan, Kecamatan Jaya dan Kecamatan Indrajaya. Mayoritas penduduk di sini adalah suku Aceh. Namun yang menarik, Lamno juga dikenal dengan keturunan orang Portugis yang disebut orang Perto yang memiliki ciri khas kulit terang dan mata yang berwarna biru. Mengunjungi wilayah ini, saya jadi teringat dengan lukisan pemandangan masa kecil dulu. Lukisan hamparan sawah hijau nan indah berlatar pegunungan dengan kicau burung yang terbang di atasnya. Dan ternyata hari ini saya sadar bahwa lukisan masa kecil itu benar-benar ada. Di sini, di Lamno, Aceh Jaya. Sebelum kita mengeksplor lebih jauh, saya ingin mengajak Anda bertemu dengan seorang sejarawan dan budayawan Aceh, Bapak Syafrizal Sabit. Saat berbicara melalui telepon seluler, Pak Syafrizal mengajak saya bertemu di salah satu warung kopi ternama di Aceh Jaya, Portugis Coffee. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak, terima kasih banyak waktunya. Saya udah ditungguin. Udah lama, Pak? Iya. Ada 5 menit juga. Pak, iya, saya dari Potret Dai TV, Pak. Nah, kali ini saya ingin ngobrol sama Bapak nih untuk sebelum kita eksplor lebih jauh tentang Lamno nih, Pak. Kira-kira apa yang menarik yang mungkin nanti kita juga bisa kunjungi, karena ada banyak hal-hal tentang Lamno ini yang kalau kita sebagai orang luar ya, Pak ya, tahu dari luar itu kayak ada masyarakat asli Lamno yang katanya juga sangat menarik dan sudah banyak orang yang tahu ya, punya mata biru dan lain sebagainya. Tapi ada banyak hal menarik selain itu ternyata di Lamno. Seperti apa, Pak? Ya, Lamno ini punya historis yang lumayan besar juga. Artinya dia punya sejarah masa lalu, yang sejarah masa lalu itulah yang nantinya akan mengikat peradaban dan budaya masyarakat serta karakter masyarakat yang ada di sini. Yeah. Jadi secara historis Lamno ini sangat dikenal dengan adanya Kerajaan Daya. Wow. Ya, Kerajaan Daya itu berdiri sekitar tahun 1480 sampai dengan 1505. Itu sekitar 20 tahun lebih. Dan pada saat yang sama juga masuknya Portugis ke Daya
waktu itu namanya Daya. Iya Pak ya. Iya, kerajaan Daya maksudnya Portugis ke sini yang berbaur dengan masyarakat yang awalnya dengan hubungan dagang dan terakhir berbaur dengan masyarakat lokal. Adalah keturunan-keturunan mereka yang dikenal dengan mata biru yang sampai saat ini di beberapa tempat yang ada di kecamatan ini. Baik. Dan selebih itu juga. Tapi Lamno bukan hanya tentang si mata biru. Birunya lautan dan hijau suburnya tanah Lamno juga menjadi daya tarik lain yang akan kita telusuri di episode kali ini. Dan selebihnya juga view alamnya. Kita tahu kalau barat selatan itu dikenal dengan keindahan pantainya. Betul. Mungkin potensi-potensi itu yang belum ditangani ya dengan baik oleh pihak pemerintah dan juga tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat lokal. Kita mengenal juga ada kopi di Jaya ini walaupun volumenya masih kurang gitu ya. Tapi memang itu dari zaman dulu udah dikenal Robusta Lamno. Malah kopi ule karing sekarang yang di Solong itu juga bahan bakunya diambil dari kopi Robusta Lamno. Dari tempat kita Dari ini? tempat kita. Wow. Iya. Punya sejarah yang panjang dan luar biasa sekali ya Pak. Iya. Ini ada contoh kopinya nih yang udah saya minum setengah nih. Udah mau habis. Atau mungkin Anda mau cobanya? Boleh Pak, boleh. Saya juga penasaran nih. Kita pesan aja ya. Iya, Robusta Lamno nih. Dek, kopinya Dek. Ada yang mau coba? Ya, langsung aja tanya nih yang pesan. Saya mau cobain kopi yang kayak Bapak punya nih Bang. Ini apa? Robusta Pak. Oh, Lamno Robusta. Ya. Oke, saya mau coba boleh? Boleh. Ya, makasih. Kalau Bapak harus kopi setiap hari Pak? Ya, bukan kopi Arabica yang jadi primadona, melainkan kopi Robusta. Di tanah Lamno, kopi Robusta punya cerita sejarah yang panjang. Dan Portugis Coffee adalah tempat yang tepat untuk menikmatinya. Terlebih, kopi Robusta di sini diproses dengan cukup baik, mulai dari hulu hingga ke hilir. Dari kebun hingga ke meja para penikmatnya. Masyarakat Aceh itu kan masyarakat warung. Iya. Walaupun sudah ada kopi, udah minum kopi di rumah, ya silakan. Siapkan. Baik, terima kasih. Jadi ini minumnya bisa pakai gula dan Iya. bisa langsung aja ya Pak? Iya. Bapak tuh nggak pakai gula ya? Kalau saya nggak pakai gula. Saya mau coba dulu yang aslinya nih, nggak dicampur apa-apa ya. Kalau ini full Robusta ya Pak? Iya. Rasanya sangat bold sekali ya. Kopinya ya. Iya. Memang agak beda ya dengan Arabica dataran tinggi kayu. Kopi Robusta Lamno memang dikenal memiliki cita rasa kopi yang kuat dan khas. Dan dulunya, kopi Lamno ini menjadi minuman favorit para pedagang dari negara lain, termasuk bangsa Portugis. Nanti, kita akan cari tahu lebih banyak tentang kopi Robusta Lamno dengan ahlinya. Orang-orang bilang para pencinta motoran, ini udah ngeplot jalan yang ada di kita ini Pak. Ini sebagai salah satu jalan terbaik dan terindah di Indonesia. Gimana komentar Bapak soal itu? Seperti yang awal saya bilang tadi ya, Aceh Barat Selatan. Barat Selatan itu kan sepanjang jalan itu kan pantai. Betul. Jalannya di pesisir ya, di pesisir pantai. Dan pemandangan alamnya juga luar biasa. Malah ada yang bilang kalau ke Barat Selatan itu sama dengan ke Lombok. Tapi saya belum pernah ke Lombok. Ya. Orang-orang yang pernah ke sini, pantainya itu sama dengan pantai di Lombok. Membuat orang-orang yang melintas Barat Selatan itu nggak akan jenuh, nggak akan bosan. Dan para pecinta motor ya kan melakukan touring, pernah juga komunitas muge ya, itu juga pernah melintasi dan semuanya ya berasumsi sama. Wah. Jempol katanya. Jadi saya harus ke sana nanti kayaknya. Iya perlu dicoba. Baik, terima kasih banyak Pak untuk rekomendasinya. Jadi lengkap ya Pak, semuanya ada di sini dan termasuk kopinya juga sangat luar biasa. Jadi selain di kantor saya juga aktif di kegiatan budaya ya.
Sebelum eksplor Lamno, saya menghampiri Muhammad Haris, anak muda Lamno yang sejak tahun 2019 turut berkontribusi memajukan kopi Robusta Lamno lewat warung kopi miliknya Portugis Coffee ini pemirsa. Tadi kopinya Bang yang buat ya? Iya benar. Bang, mau ngobrol-ngobrol bentar boleh? Boleh, ayo. Ya. Iya, kalau ngomongin soal rasa kayaknya udah nggak diraguin lagi ya. Soalnya kalau orang-orang yang datang ke Aceh Jaya, nggak ada tempat lain kayak ngopinya selain di sini. Iya, bisa dibilang gitu lah, Pak. Bang, udah dari kapan kalau kita ngobrolin kopi Robusta Lamno yang Abang sajikan ke teman-teman masyarakat yang ada di sini? Iya, kita usahanya dari tahun 2019, Bang ya. 2019. Iya, malah kita usaha pertamanya itu adalah usaha kopi bubuk sebelum kita punya kafe yang kayak sekarang. Oh, wow. Kita di akhir 2019, sekitar di bulan November kita awal mulai usahanya. Jadi satu hidupnya pas zamannya COVID. Iya. Ketika itu saya sih belum punya warung waktu itu, Pak. Kita masih jualan kayak di supermarket, kemudian di toko-toko souvenir gitu. Tapi menariknya yang diperkenalkan justru kopi Robusta Lamno. Gimana nih Bang? Apa yang buat akhirnya kopi Robusta Lamno ini spesial? Iya, karena saya tahu ya potensi di daerah saya, karena memang asalnya dari sini dan mengetahui kita ada potensi, kenapa nggak kita coba angkat potensi yang ada di lokal kita gitu. Nah, kemudian lahirlah ide bahwasanya kopi Robusta juga bisa kita buat nih lebih modern dia. Biasanya kan kalau di Aceh kan dia kopi Robusta itu lebih ke tradisional, kopinya Aceh lah. Kita coba kemas dia lebih modern sehingga cita rasa dan aromanya itu benar-benar ya ini ciri khas ya dari Lamno-nya. Betul. Dan terbukti berhasil ya. Ya alhamdulillah bisa bilang gitu. Sadar dengan potensi besar yang dimiliki kopi Robusta Lamno ke depan, Haris juga memberdayakan para petani kopi Lamno untuk sama-sama bergerak maju menghasilkan biji kopi yang berkualitas. Tak kurang dari 50 petani kopi Lamno yang saat ini sudah bergabung dan merasakan dampak ekonomi dari peningkatan kualitas biji kopi mereka. Berarti ini juga memberdayakan masyarakat petani kita juga yang ada di sini? Memberdayakan petani lokal yang ada di Lamno. Karena apa? Semenjak di awal membangun Portugis Coffee ini saya sudah berniat buat membina semua petani yang ada di Lamno supaya menghasilkan biji kopi yang berkualitas tadi, Bang. Karena apa? Di Lamno ini kan karena potensinya ada, tapi belum ada pengembangan. Nah, kita perlu turun langsung ke lapangan nih, supaya orang bisa melihat dan langsung merasakan efeknya. Supaya apa? Mereka jadi tahu dan oh ini loh efeknya, berarti nilainya juga semakin bertambah dan mereka mau buat ngembangin kopi Robusta Lamno. Ya, semoga kopi Robusta Lamno bisa terus maju dan bisa dinikmati oleh para penikmat kopi secara luas. Dan jangan lupa, kalau Anda berwisata ke Aceh Jaya, Anda wajib nyobain kopi Robusta Lamno berkualitas dari Portugis Coffee. Karena Nusantara ini diberkati dengan tanah yang subur, Lamno juga sejak dulu dikenal sebagai lumbung padi. Sebagai sumber pangan sekaligus menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Lamno. Tak heran, sepanjang menyusuri jalan yang ada di sini, kita bisa melihat hamparan sawah hijau yang membentang luas. Seperti lukisan, indah sekali. Apalagi di masa sekarang, konversi lahan pertanian banyak menggerus petak sawah para petani, sehingga pemandangan seperti ini menjadi tak biasa. Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Wah, pemirsa, indah sekali ya pemandangan persawahan yang membentang luas di sepanjang pemukiman yang ada di Lamno ini. Dan ini juga jadi salah satu spot yang cukup ikonik ya buat pengunjung yang mungkin datang ke sini. Jadi kalau kita lihat persawahan di sini, ini katanya juga jadi salah satu ikon dan juga lumbung pangan bagi masyarakat yang ada di Aceh Jaya. Karena biasanya mereka nanam padi, ini tidak untuk dijual pada umumnya, tapi untuk dikonsumsi sendiri nih. Jadi setiap masyarakat di sini hampir semuanya memiliki ladang ataupun juga persawahan. Luar biasa. Di masa lalu, pertanian di Lamno masih bergantung pada sistem tada hujan.
panennya hanya 1 kali dalam setahun. Namun, pada sekitar tahun 1480-an, Sultan Alauddin Riayat Shah, atau yang lebih dikenal dengan Poto Merhum, membangun sistem irigasi pertanian untuk pertama kalinya. Hal ini lantas mengubah pola pertanian Lamno pada masa itu menjadi lebih modern, sehingga petani dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka menjadi 3 kali panen dalam 1 tahun. Hingga kini, persawahan di Lamno masih memanfaatkan sistem irigasi yang dibangun pada masa Kerajaan Daya dulu. Dan tahukah Anda pemirsa, dalam kearifan lokal Aceh, setiap panen mereka akan membaginya menjadi 3 bagian. Pertama untuk zakat, kedua untuk kebutuhan keluarga, dan sisanya untuk dijual. Oh ya, saya pernah membaca sebuah jurnal dari Psychiatry Research. Katanya, melihat pemandangan hijau alami seperti ini dapat menurunkan hormon kortisol atau hormon stres, menghadirkan efek menenangkan, meningkatkan fokus, kreativitas, dan kesejahteraan secara emosional. Itu kenapa saya ngajak Anda nih pemirsa, berhenti sejenak di sini. Ya, walaupun saya belum pernah baca ya penelitian tentang manfaat kesehatan bagi pemirsa yang melihatnya dari layar televisi atau YouTube seperti ini. Tapi apapun itu, saya harap pemirsa juga bisa menikmatinya. Masih dari ujung barat Indonesia, di tengah keindahan alam yang memesona, terdapat sebuah tempat yang penuh makna bagi masyarakat Aceh. Sebuah tempat yang tak hanya dihiasi dengan keindahan alam, tetapi juga dengan nilai-nilai spiritual yang dalam. Kita sudah sampai di Poto Merhum, sebuah destinasi wisata religi yang juga menjadi simbol adat budaya dan sejarah bagi masyarakat Aceh. Wah, pemirsa, kali ini kita udah sampai di salah satu tempat yang sangat ikonik ya di Lamno. Nah, tempat ini jadi tempat yang sangat disakralkan oleh masyarakat Aceh karena di sini terdapat makam raja ya. Namanya Sultan Alauddin Riayat Shah, dan kita akan lihat seperti apa. Yuk. Makam Poto Merhum terletak di Gunung Begendang, Gampong Glejong, Lamno, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Poto Merhum adalah gelar yang diberikan kepada Sultan Alauddin Riayat Shah, seorang raja yang mendirikan dan memerintah kerajaan Daya pada abad ke-14 Masehi. Gelar ini memiliki arti tuan kita yang telah meninggal. Untuk sampai ke makam, kita harus menaiki ratusan anak tangga. Dan di sini, kita akan bertemu dengan salah satu anak muda Lamno, Muhammad Raihan. Halo, Bang Raihan. Halo, selamat datang Bang di Lamno. Ya, terima kasih banyak. Bang Raihan, makasih nih udah mau ketemu ya di sini. Ya. Dan tapi saya penasaran, kenapa kita ketemunya di tempat makam? Nah, ini adalah salah satu wisata religi yang sangat favorit di Lamno. Ini merupakan makam Sultan Alauddin Riayat Shah, yang dimana kebiasaan orang Lamno melepas nazar di sini dan berzikir di sini juga. Wah, jadi ini dijadikan situs ataupun juga tempat wisata religi ya? Betul. Berarti di dalam makamnya? Ya, di dalam berisikan makam-makam raja yang datang ke Lamno, tempat singgasana raja yang sebelum-sebelumnya. Yang dimana di sini jadi daya tarik bagi wisatawan karena kita mengenal sejarah yang dimana raja-raja penghulu di Lamno dimakamkan di sini. Jadi jejak sejarah Lamno ada di sini. Oke. Ya berarti kalau tempat ini biasanya ramai dikunjungi ini saat-saat kapan? Ya biasa tempat ini ramai pada Lebaran ketiga, Lebaran Haji, yang dimana nanti datang raja di sini. Ada tradisi namanya Peseleng Raja. Ya, pada setiap 12 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha ketiga merupakan puncak dari kunjungan wisatawan ke Poto Merhum. Karena pada hari itu, pemerintah Aceh Jaya menggelar tradisi atau upacara adat, Pumenap dan Semulang. Sebuah ritual yang dilakukan oleh Raja Daya dahulu
dalam menjamu tamu kehormatan dan raja-raja di kerajaan lainnya. Jadi masyarakat di sini tuh biasanya yang datang itu bahkan mereka juga harus ini ya, cuci muka ya? Ya, cuci muka. Mungkin bisa kita coba nanti Bang, ini kan kebetulan Abang udah sampai di Lamno. Ya. Ini nggak afdol kalau misalnya nggak coba nih cuci muka. Bisa ke sini kita. Kita lepas dulu ya. Lepas sepatu. Yuk, Mananda, langsung ke atas. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Oke, berarti kalau ritual kita untuk cuci muka nih biasanya, ini maknanya apa Bang bagi masyarakat Aceh? Ini maknanya kita mensucikan diri, yang dimana kita kan wudhu kayak gitu. Ya. Berarti kita mensucikan diri. Alhamdulillah nazar kita udah tercapai gitu. Ini Mananda udah cuci muka, ayo kita masuk ke dalam lihat makam. Semasa memimpin kerajaan Islam Daya, Sultan Alaiddin Riayat Shah dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Ia berhasil membawa kerajaan Daya ke puncak kejayaan. Raja Sultan Salatin Alaiddin Riayat Shah. Orang Aceh memiliki sebuah falsafah hidup yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Anaknya di sebelah kiri. Sebuah falsafah yang hingga kini mereka pegang teguh, diwariskan dari generasi ke generasi. Falsafah ini terdiri dari 4 prinsip dasar yang saling melengkapi. Adat Bak Poto Merhum, Hukum Bak Syah Kuala, Kanun Bak Putropang, Resam Bak Laksmana. Adat Bak Poto Merhum artinya adat atau tradisi yang dijunjung tinggi di Aceh adalah warisan dari raja-raja yang telah lama meninggalkan dunia ini, namun tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Hukum Bak Syah Kuala, sebuah penghormatan terhadap hukum yang ditetapkan oleh ulama. Di sini, ulama bukan hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga penjaga moral dan hukum dalam masyarakat Aceh. Kanun Bak Putropang, yang berarti kanun atau peraturan yang berlaku di Aceh ditetapkan oleh istri-istri raja. Ini mencerminkan peran wanita dalam sejarah Aceh yang turut memberikan kontribusi besar dalam pembuatan aturan yang mengatur kehidupan sosial dan politik. Terakhir, Resam Bak Laksmana, yang berarti konsekuensi dari pelanggaran aturan yang ditentukan oleh polisi atau aparat keamanan kerajaan. Ini menegaskan bahwa keadilan dan disiplin dalam masyarakat Aceh harus ditegakkan dengan tegas. Keempat prinsip ini meskipun lahir ratusan tahun yang lalu, tetap menjadi pegangan hidup bagi masyarakat Aceh. Sebuah cerminan dari keteguhan hati, rasa hormat pada tradisi, dan keyakinan bahwa dalam hidup, hukum, adat, dan keadilan harus berjalan beriringan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Mananda, ini sunset Lamno. Wow. Iya, sangat indah. Sekali Bang. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini tempat terbaik untuk melihat sunset di atas bukit Poto Merhum. Poto Merhum. Ya. Dan senja yang indah ini menandai akhir dari perjalanan. Perjalanan yang membuat kita tahu bahwa Lamno bukan hanya sebuah tempat, tetapi sebuah cerita. Cerita tentang alam yang indah, budaya yang masih terjaga, dan kehidupan yang penuh makna. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.